Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Meira Sakila. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Putusnya Kepala Bayiku Saat Dilahirkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas, sakit, pakai Arimbi yang terus meringis sambil memegangi perutnya. Danur mengusap wajah Arimbi yang dipenuhi oleh peluh dan keringat sebesar biji jagung. Ia terus menciumi wajah Arimbi. Dah. Suara petir dan guntur terus bersautan. Damar yang sudah pergi mencari Mak Karsim juga belum tiba. Mungkin terhalang hujan yang begitu deras di luar sana. Sabar sayang, kamu pasti kuat ya, ujar Danur yang terlihat khawatir melihat istri yang paling ia cintai terus memekik kesakitan. Pengalaman pertama bagi Danur yang akan memiliki seorang bayi, hasil dari buah cinta mereka selama 2 tahun ini. Ibu, sakit, tolong Arimbi bu, teriak Arimbi memanggil ibunya. Wulan pun menghampiri dan terus mengusap tangan Arimbi, netranya berkaca dengan wajah sendu, menatap putrinya yang terus meraung kesakitan di atas ranjang. Danur, gimana ini nak? Kita harus membawa Arimbi ke kota sekarang juga. Bidan Dian bilang kalau Arimbi harus melahirkan dengan dokter karena ada kekurangan perkembangan janin, ucap Wulan lirih. Pandangannya tidak lepas dari Arimbi yang terus meraung. Tapi suasana di luar sangat tidak memungkinkan bu. Hujan deras sekali, ayah juga belum kembali. Cuaca di luar sangat tidak baik untuk Arimbi yang sedang pendarahan. Tapi bagaimana dengan bayinya? Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama anak dan cucu ibu. Kita berdoa bu, kita minta pertolongan Allah. Jangan gelisah, itu hanya membuat Danur semakin khawatir bu. Wulan akhirnya menunduk. Tidak lama ia menatap lekat wajah Arimbi yang sedikit bersinar. Terlihat pucat namun begitu cantik dipandang. Wulan berpikir dan menerka-nerka. Kenapa sepertinya ada yang aneh dengan putriku? Namun hanya dalam hati ia berbicara, hingga tidak lama terdengar suara seseorang datang. Terlihat Damar bersama Mak Karsim berjalan menghampiri mereka dengan keadaan basah kuyup. Ganti baju dulu mak, titah Damar. Mak Karsim pun mengangguk lalu bergegas berganti pakaian. Setelah selesai ia kembali dan melihat Arimbi yang sudah sangat kesakitan. Dok, kamu baik-baik saja? Tanya Mak Karsim pada Arimbi. Mak, aku sudah gak kuat, sakit mak. Sabar ya, bu, tolong siapkan air hangat. Wulan mengangguk lalu beranjak menuju dapur dan mengambil keperluan yang diminta Mak Karsim. Sakit mas. Arimbi, tolong tarik nafas ya nak. Tarik nafas lalu keluarkan secara perlahan. Arimbi mengikuti arahan Mak Karsim dengan tangan terus berpegangan pada Danur. Mak Karsim berusaha mengarahkan Arimbi untuk mengejan, namun Mak Karsim melihat ada keanehan. Ia terus berusaha membantu bayi yang sudah terlihat itu untuk keluar. Namun Mak Karsim terperangah kalau bukan kepala yang keluar terlebih dahulu. Astagfirullah, lirihnya dengan tangan gemetar. Ada apa mak? Danur bertanya. Ini nak Danur, bayinya ada kelainan, bukan kepala yang terlihat. Tapi apa mak? Ada apa dengan bayi saya? Ini kakinya yang lebih dulu keluar. Apa? Wulan dan Danur terkejut. Bukankah bidan hanya mengatakan ada kelainan dari jalan lahir Arimbi? Kenapa malah bayinya yang berbalik saat dilahirkan? Padahal selama ini Arimbi rutin melakukan periksa kesehatan dan semua normal juga baik-baik saja. Mak Karsim kebingungan, namun melihat wajah Arimbi yang sudah memucat menahan sakit, ia berusaha membantunya agar bisa menyelamatkan bayi mereka.
tarik nafas, keluarkan perlahan ya Nduk. Mak bantu menariknya. Arimbi mengangguk lalu menarik nafas secara perlahan dan kembali mengejan. Krak. Astagfirullah, ya Allah. Ada apa lagi, Mak? Tanya Wulan. Mak Karsim menggeleng. Peluh dan keringat berlomba membasahi wajahnya. Tangannya gemetar hebat dengan bibirnya yang keluh. Wulan yang penasaran menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Matanya seketika membulat dengan mulut terbuka melihat sosok bayi di tangan Mak Karsim yang tanpa kepala. Darah segar mengucur dari jalan lahir, sedangkan Arimbi masih merasakan sakit yang masih berlanjut karena bayi yang belum seutuhnya lahir. Tidak. Ibu. Danur menghampiri Wulan, namun pandangannya tertuju pada bayi di bawah kaki Arimbi. Ya Allah, Mak. Ada apa, Mas? Arimbi bertanya dengan terbata karena tenaga dan tubuhnya sudah lemah. Ini tidak mungkin. Mak, kemana kepala bayiku? Apa maksud kamu, Mas? Kepala bayi? Nah, kepalanya putus dan tertinggal di dalam. Lirih Mak Karsim. Membuat Danur pun limbung. Tungkai Danur seketika melemas. Begitupun Arimbi. Ia berusaha bangkit hendak melihatnya. Namun pandangan Arimbi pun kembali terbelalak melihat bayi di bawah kakinya terkulai tanpa kepala. Tidak, anakku. Darah segar terus mengucur dari jalan lahir Arimbi. Pekikan dan teriakan histeris Arimbi bagai alunan di malam yang mencekam. Hujan dirasakan semakin deras. Angin dan petir saling beradu di kegelapan. Mak, keluarkan kepala bayinya, Mak. Pinta Arimbi dengan wajah sendu. Mak Karsim pun perlahan mendekat. Arimbi kembali berbaling dengan netra yang sudah penuh dengan air mata. Ia berpegangan pada alas kasur dengan kuat saat tangan Mak Karsim mulai memasuki jalan lahir untuk mengeluarkan kepala putrinya. Dengan sekuat tenaga Arimbi menahan sakit dan ngilu kala Mak Karsim menarik sesuatu dari dalam sana. Darah dan cairan bening berwarna kehijauan muncrat dan Mak Karsim berhasil menarik kepalanya. Wulan dan Danur menatap dengan pandangan sayu. Danur pun menghampiri Arimbi yang terlihat terkulai tidak berdaya setelah Mak Karsim berhasil mengeluarkan kepala dan ari-ari bayinya. Sayang, kamu baik-baik saja? Panggil Danur sambil mengusap wajah Arimbi. Namun Arimbi tidak bergerak, matanya terbuka dengan air mata yang meleleh di pipinya. Sayang, Danur mengguncang bau Arimbi yang tidak sama sekali bergerak. Bahkan matanya sudah tidak lagi menatapnya, tangannya tidak lagi mau menggenggam tangan Danur, tubuhnya tidak bisa bergerak dan tidak lagi merespon. Tidak, sayang, bangun, kamu tidak boleh seperti ini. Danur menyadari jika Arimbi sudah tidak lagi bernyawa. Arimbi meninggalkannya setelah kesakitan dan kelelahan berjuang melahirkan buah cintanya. Arimbi, pakai Wulan dan Damar. Mereka mengguncang bau Arimbi, namun Arimbi tidak sama sekali bergerak. Mereka histeris melihat bayi dan ibunya sama-sama pergi dalam keadaan mengenaskan. Danur memeluk Arimbi dan terus berusaha membangunkannya, namun Arimbi sudah tidak lagi bisa merangkul dan membalas pelukannya. Tap, lampu tiba-tiba mati. Suara petir begitu keras mengiring derasnya air hujan. Tiba-tiba bau anyir darah begitu pekat tercium di indera penciuman mereka. Namun bau anyir itu disertai bau bunga melati yang menguar di seluruh sudut ruangan yang gelap. Prak. Mereka saling melempar pandangan di dalam kegelapan. Danur semakin menggenggam erat tangan Arimbi yang semakin terasa dingin. Sayang, Mas mohon bangunlah, jangan tinggalkan aku. Lirih Danur di dalam kegelapan. Ayah, ada apa ini? Kenapa lampunya mati? Ucap Wulan bertanya pada Damar. Tidak tahu, Bu, tolong carikan senter. Mak, bagaimana ini? Prang. Astagfirullah ya, suara itu ada lagi. Suara apa itu ya? Cepatlah bawa Arimbi pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Tita Mak Karsim. Wulan menyalakan senter lalu mendekati Mak Karsim. Ia bertanya dengan tatapan tajam. Mak Karsim membenahi bayi dan memasukkannya pada kain jarik. Ia memberikan bayi yang dilumuri darah itu pada Wulan dan dengan cepat meminta mereka untuk pergi. Danur, bawa Arimbi pergi, cepatlah. Tapi Mak, ada apa ini? Suara siapa di luar sana? Danur kebingungan melihat Mak Karsim yang terlihat khawatir. Cepat pergi, kalian dalam bahaya. Wulan menarik Damar dan mengangguk dalam samar pada Danur.
Danur membawa Arimbi dengan menggendongnya. Mereka melewati jendela yang memang dekat ke halaman depan. Tidak lupa Wulan memberikan kain jarik yang digunakan membungkus bayi itu bersamanya. Danur lebih dulu berlari, namun Wulan dan Damar membantu Makarsim yang masih gemetar dan sulit bergerak. Brak! Pintu kamar terbuka sangat kencang, membuat Makarsim dan Wulan terkejut melihat beberapa orang dengan wajah tertutup kain hitam tengah menodong mereka dengan benda tajam dan pistol. "Wanita itu sudah dibawa pergi, bos," ujar seorang pria berbadan kempal. Wulan dan Damar hendak lari dan segera melewati mereka dengan mendorongnya. Wulan menghentikan langkah kakinya mendengar suara tembakan juga suara tulang patah dari arah dalam. "Makarsim!" Wulan terkejut melihat Makarsim yang sudah ambruk di lantai. Tubuhnya dalam keadaan bersimbah darah, juga kepalanya yang patah. "Ayo bu, kita lari. Kasihan Danur dan Arimbi." "Tapi ya, Makarsim masih di dalam. Mereka menyakitinya." "Sudah bu, kalau tidak mereka keburu mengejar kita." Wulan pun menunduk. Dengan tangisnya yang tergugu, ia pun berbalik hendak lari. Namun sebelum Wulan berlari, suara tembakan kembali terdengar. Langkah kaki Wulan terhenti. Wulan pun seolah merasakan sakit di perutnya. Ia melihat perutnya, lalu menyentuh dengan tangannya. Darah mengalir dari perut Wulan. Perlahan tungkainya melemas dan jatuh ke tanah. "Ibu, Bapak!" Damar pun jatuh dengan luka tembak di dadanya. Para pria itu menghampiri mereka dengan tawa terbahak. "Siapa kalian? Kenapa kalian ingin menyakiti kami?" Bekik Wulan menahan sakit di perutnya. "Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Yang harus kalian tahu, kalian dan Arimbi harus mati." "Astagfirullah, apa salah kami? Kenapa kalian ingin membunuh kami?" "Bukan urusan kalian. Kami hanya menjalankan tugas. Lebih baik sekarang kalian terima kematian kalian." Wulan berdiri dan menampar pria yang berbicara dengan begitu sombong dan angkuh. "Pak!" Pria itu memukul perut Wulan dengan sebuah kepalan tangan. "Habisi mereka dan kubur mayatnya di belakang." Tidak, hentikan!" "Manusia biadab, kalian semua iblis. Tunggulah, tunggu kami akan datang membalasmu." Sudah tidak bernyawa saja, masih mampu bicara. "Kalian cari bayi dan ibunya juga Danur. Tangkap mereka hidup dan mati." "Baik bos." Beberapa pria mengejar Danur dan beberapa pria membawa jasad Wulan, Damar dan Makarsim untuk dikubur. Langkah mereka mengikuti tetesan darah segar yang berceceran di tanah dan rumput, menelusuri jalan setapak yang mulai tertuju pada jalan raya. Namun suasana sangat sepi dan hening ditambah gelap gulita. Kilatan cahaya dari petir yang sesekali menerpa membuat mereka terus berjalan mencari Danur hingga mereka menepi di jalan dan sudah berpapasan dengan hutan. "Kemana dia? Kita sudah hampir menyusuri jalanan, namun jejaknya menghilang," ujar seseorang pria tambun berjambang. Mereka semua terus memutari pandangan pada penjuru jalan hingga seorang pria dengan wajahnya sedikit terbuka melihat sebuah bungkusan tergeletak di tengah jalan. "Bang, apaan itu?" Mereka menoleh pada satu bingkisan kain yang ada di tengah jalan. "Kita lihat." Mereka menghampiri bingkisan yang terbungkus kain jarik. Perlahan membuka ikatannya yang tampak tidak terlalu kuat, namun mereka membulat sempurna kala melihat isi dari bingkisan itu. "Rupanya tidak perlu susah-susah kita mencari mereka. Dia malah sengaja memberikan ini pada kita," tugasnya dengan tawa terbahak di tengah malam sunyi dan gelap. "Kalau begitu, mari kita pulang. Kita tidak butuh mereka, tapi butuh ini." Mereka semua berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, lagi mereka terhenti langkah kakinya ketika mendengar suara ranting kering yang terinjak. Pandangan mereka bertiga beredar, namun mereka yakin itu pasti Danur yang hendak kembali mengambil jasad bayi dengan kepalanya yang sudah buntung. "Sudah, ayo kita pergi. Biarkan saja dia mencari bayi ini." "Baik bos." Mereka meninggalkan jalanan yang sepi dan senyap. Dari balik pohon di samping jalan yang terdapat semak, Danur memperhatikan mereka yang sudah mengambil bayinya. "Sayang, tolong bangun. Jangan biarkan aku sendirian. Bayi kita dibawa mereka." Lirih Danur di tengah gelap pekatnya malam. Ia memeluk jasad Arimbi yang kaku. Jika terlihat mungkin saja sudah membiru, namun karena pekatnya malam ditambah rintik hujan yang masih deras mengguyur,
membuat Danur kesulitan untuk berjalan. Ditambah dengan dirinya yang membawa jasad Arimbi. Mas janji, Mas akan mencari tahu siapa yang sudah membawa bayi kita pergi dan akan mereka jadikan apa putri kita. Mas janji sayang. Arimbi, ujarnya memeluk erat tubuh Arimbi serta terus menciumi wajahnya yang mungkin sudah pias. Perlahan Danur bangkit. Ia terus mencari jalan dan melihat ke arah di mana tadi ia datang. Ia tidak melihat Damar dan Wulan menyusul, serta Mahakarsim yang membantu persalinan Arimbi. Tangan kekar Danur yang sudah terasa kebas, juga rasa dingin sudah membuatnya menggigil. Ia bangkit kembali membawa jasad Arimbi dengan langkah gontai dan air mata menyatu bersama tetesan air hujan. Pilu membuatnya begitu pilu, juga sangat terluka atas apa yang menimpanya. Danur berjalan memasuki hutan. Di samping jalan, ia tidak tahu arah kemana ia akan melangkah. Kakinya berjalan tanpa arah dengan membawa Arimbi yang sudah tidak berdaya. Prak! Danur terjatuh setelah ia jauh menyusuri hutan. Ia merasa lelah dan mengantuk hingga ia memeluk Arimbi dan terlelap. Mata Danur yang baru saja terpejam dan masih terasa begitu berat berusaha membuka matanya dan mengedarkan pandangan. Pandangannya yang sedikit terbayang menangkap bayangan seseorang tengah menatapnya. Danur perlahan mengucek kedua matanya dan melihat sosok wanita tua menatapnya dengan menyeringai. Nek, maaf, lirih Danur dengan wajah lesu karena kantuk. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau membawa mayat ke sini? Ini adalah tempatku. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Bagaimana bisa kau berada di sini dengan mayat? Dia istriku, Nek, potong Danur. Pertanyaan yang beruntun dari sosok nenek itu membuat Danur sedikit tidak suka karena ucapannya yang mengatakan Arimbi mayat. Pergi dari sini, ini bukan tempatmu, tukasnya dengan wajah masam dan tatapan tajam. Tapi saya sudah tidak bisa kembali, Nek. Saya harus segera menguburkan jasad istri saya. Saya tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Darah, bayi, tumbal. Danur terpaku melihat nenek itu sedikit menggerakkan hidungnya. Bahkan ia mengatakan hal yang tidak ia mengerti. Darah, bayi, dan tumbal. Apa maksud perkataannya? Pikir Danur. Nenek berambut panjang yang sudah hampir memutih itu tersenyum sinis. Matanya nyalang menatap kain penutup Arimbi. Danur mengalihkan pandangan dengan bergantian menatap jasad Arimbi dan nenek itu. Istrimu korban dari kekejaman manusia serakah, dan bayi kalian adalah tumbal yang sudah dijanjikan sebagai syarat memenuhi ritual penyembah setan. Pungkas nenek itu dengan mata terpejam. Saya Asi, panggil saja Nek Asi. Kau beruntung karena masih selamat dari kejaran mereka. Namun apa, Nek? Mereka menjadi tumbal pengganti. Siapa, Nek? Orang tua istrimu dan wanita parubaya yang membantu kelahiran bayi kalian. Danur seketika terhenyak mendengar kabar yang tidak terduga dari nenek di hadapannya. Tubuhnya seketika terasa tidak memiliki tulang. Dari mana nenek tahu? Apa yang kau alami adalah hal yang pernah saya alami. Desa Sukmawangi. Kau dari desa itu bukan? Danur mengangguk. Ia tidak mengerti mengapa nenek Asi bisa tahu asal desanya. Ia menatap nenek Asi dengan pandangan penuh tanya. Tatapannya begitu dalam membuat nenek Asi kembali menatapnya. Tidak perlu bertanya, saya tahu dari mana. Lebih baik sekarang bawa dia ke gubukku. Kita kuburkan jasadnya dengan layak. Gubuk? Ya, saya tinggal di sebelah sana. Di dalam hutan ini? Nek Asi mengangguk punggungnya yang sudah bungkuk, juga rambutnya yang sengaja ia urai meski sudah memutih, namun masih terlihat sangat berseri. Beberapa menit kemudian Danur sampai di depan rumah bambu yang sekitaran 3 kali 4 meter, namun terlihat sangat rapi dan nyaman. Nek Asi membawa Danur ke dalam gubuk rumahnya dan menyuruh Danur membaringkan jasad Arimbi di alas tikar lusuh. Pergilah, biar saya yang memandikan dia dan mengurusnya. Kau gali kuburannya di samping rumah sebelah utara. Jangan lupa, siapkan bunga 7 rupa dan satu hal, carilah bunga melati sebagai tambahan. Baik, Nek. Danur manut dengan apa yang diperintahkan Nek Asi. Dalam pikirannya ia hanya ingin segera menguburkan istrinya karena ia tidak tega membiarkan Arimbi terlalu lama menderita di dalam dunia.
Danur melangkahkan kakinya meninggalkan Nek Asi bersama Arimbi. Begitupun Nenek Asi, ia menyiapkan semuanya untuk memandikan Arimbi. Setelah semua terkumpul, Nek Asi membuka kain jarik penutup tubuhnya. Saat ia menatap wajah Arimbi dan melihat tubuhnya yang kaku, perlahan ia menyiram air pada wajah Arimbi dan tubuhnya. Nek Asi pun mengusap sabun yang biasa ia gunakan untuk memandikan jenazah. Malang sekali nasibmu, Nak. Mereka begitu tega, keji, dan sangat berhati binatang. Tapi kau tidak usah bersedih. Nenek akan membangkitkanmu untuk mencari mereka yang sudah menyakitimu, juga mereka yang sudah dengan kejam menumbalkan bayimu. Ujarnya dengan tangan terus membasuh tubuh Arimbi. Namun gerakan tangannya seketika terhenti kala melihat bagian jalan lahir yang masih membengkak. Darah itu masih jalan membasahi jalan lahir Arimbi. Perlahan tangan meraba perut Arimbi dan tumbal bayi di malam bulan purnama. Lalu ia melihat suasana yang sudah mulai berubah. Sinar matahari semakin terik, namun angin berembus sangat berbeda. Suasana di luar terlihat cerah, awan dan langit biru terlihat terang-terang saja. Namun perasaan Nek Asi sangatlah gelisah, seolah akan menjadi sesuatu di malam yang akan tiba. Hatinya seakan berdesir dan gundah menatap Arimbi dalam keadaan menyedihkan. Di suatu tempat beberapa orang tengah berkumpul hendak melakukan ritual di dalam rumah megah. Namun mereka tengah berada di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang terlihat sangat kusam. Keadaan ruangan yang begitu pengap, debu dan banyak beberapa tengkorak di dalamnya. 3 wanita berpakaian elegan ikut serta duduk di antara para pria berpakaian serba hitam. Di antaranya ada seorang wanita berpakaian gaun merah, rambut dengan wajah yang terbilang sangat indah. Namun hanya beberapa orang yang dapat melihat dan menemukan, itu pun dengan niat tertentu yang sudah dibulatkan. Bagaimana Nyai? Apa semuanya bisa diproses? Ujar seorang pria berbadan tegap, sedikit berjambang dan tinggi. Seharusnya wanita itu kalian temukan, karena ari-ari bayi ini masih berada dalam perutnya. Wanita tua itu sengaja memotong ari-ari agar kita gagal melakukan ritual. Namun kau tidak usah khawatir. Kita lakukan ritual pertama tanpa ari-ari bayi sebagai penyempurna. Namun dalam waktu 1 pekan, kalian harus menemukan calon tumbal baru dan sempurna. Jawabnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sosok pria itu merasa ragu. Namun jawaban yang ia dapat sedikit membuatnya lega sehingga bisa mencari tumbal pengganti. Baik Nyai, saya akan usahakan mendapatkan tumbal baru. Namun saya ingin tahu apakah wanita itu sudah... Dia sudah mati. Nyawanya tidak dapat tertolong karena kekuatanku mendorongnya. Sehingga saat wanita parubaya itu akan mengeluarkan kepala bayinya, ada bagian yang sengaja kubuat nyawanya tidak bisa bertahan. Sudahlah, waktu sudah akan segera memulai. Bulan sudah terbuka utuh. Lakukan ritualnya dan bawa anak istrimu menyembahku. Ditanya pada pria di hadapannya. Pria itu manut dan berbalik menatap 3 wanita yang duduk di belakangnya. Meski dengan ragu, para wanita itu menghampiri dan menuruti apa yang diperintahkan pria itu. Runia, Rati, beri hormat pada Nyai Arum. Dan kamu Endis, kamu harus patuh dengannya. Harapanmu akan segera terwujud. Ucapnya pada 3 wanita yang menundukkan kepala di hadapan Nyai Arum. Sembah kami Nyai. Kau siap menanggung resiko atas perbuatanmu ini, Gendis? Kau siap jika petaka akan tiba setelah kemenangan ini? Nyai Arum memberikan beberapa pertanyaan akan kemantapan para pengikutnya. Ia bangga dengan dirinya yang mampu menundukkan para manusia serakah. Demi harta mereka akan mengorbankan banyak jiwa. Saya siap Nyai. Baiklah. Jika kalian sudah siap dan mau menerima resiko dari semuanya, saya akan membantu kalian. Lakukan ritual pertama, makanlah bayi yang berada dalam kendi itu, minum darahnya. Lakukan ritual kedua. Nyai Arum menjelaskan ritual-ritual yang harus mereka lakukan. Rati dan Runia menggeleng kala Nyai Arum meminta mereka menyantap bayi yang mereka bawa semalam. Begitupun Gendis, istri dari seorang pria bernama Dirga. Ia merasa mual dan gejolak, membayangkan harus memakan bayi dan meminum darahnya. Lakukan sekarang, ditanya lagi. Mereka semua menelan ludahnya dengan susah payah. Tangannya gemetar kala menyentuh bagian dari bagian yang sengaja Nyai Arum siapkan.
Rupanya beberapa bayi mereka dapatkan dari satu malam. Tidak hanya bayi Arimbi, tapi juga bayi yang sengaja sudah mereka tandai keberadaannya. Perlahan mereka menyantap bayi dalam keadaan tanpa kepala itu dengan susah payah. Meski gejolak di dalam perutnya terus meronta, ingin mengeluarkan apa yang mereka makan. Gendis menatap Dirga yang dengan lahap menggigit setiap bagian dari daging bayi yang masih merah itu. Tanpa rasa jijik, ia menyantap dengan begitu rakus. Makanlah Gendis. Jangan hiraukan akan gejolak di perutmu. Pikirkan kekayaan yang akan kita dapat. Rumah mewah itu akan segera menjadi milik kita. Gendis mengangguk pelan. Netranya kembali menatap nanar bayi dalam tangannya. Darah memenuhi tangannya yang terus berusaha memasukkan bayi ke dalam mulutnya. Amis dan bau anyir itu begitu pekat, namun bayangan rumah yang mereka impikan akan segera mereka miliki, membuatnya kembali semangat. Gendis bersemangat dengan lahap menyantapnya meski dengan perut yang terasa diaduk. Di dalam hutan, Neasi tengah menatap nanar gundukan tanah merah yang masih basah. Kilatan bayangan dirinya dahulu kembali menari di pelupuk mata. Kejadian demi kejadian itu terlintas dan terus memenuhi isi kepalanya, membuat rasa sakit dan sesak yang ia rasakan kembali basah. Bangkitlah, balaskan rasa sakitmu, datanglah dan bangkitlah, ucap Neasi sambil menggenggam erat tanah di tangannya. Angin berembus sedikit kencang, aroma bunga melati tercium di indera penciumannya. Lampu-lampu petromak seolah bergoyang karena tertiup angin. Neasi tersenyum kala mendengar suara pekikan dari hawar angin yang menerpa wajahnya. Senyumnya berkembang di bibirnya yang keriput. Tidak lama Neasi membaca sesuatu dari mulutnya yang membuat angin itu seketika tenang. Aku akan datang membalas kekejaman yang sudah mereka lakukan. Aku akan datang meminta mereka untuk mengembalikan apa yang mereka ambil dariku. Jika tidak, nyawa mereka adalah taruhannya. Datanglah nak, kemarilah, lirih Neasi merentangkan tangannya. Saat Neasi akan menyentuh tangan sosok yang masih belum sempurna itu, tiba-tiba Danur membawa bunga untuk menaburi kuburan Arimbi. Neasi menghentikan aktivitasnya. Ia tidak ingin pria itu tahu jika ia akan membuat istrinya menjadi sosok arwah yang penasaran. Nek, saya ingin memberikan doa untuk istri saya, ujarnya menatap gundukan tanah di hadapan Neasi. Netra Danur berbayang, kelopaknya kembali memanas. Mengingat wanita yang begitu ia cintai sudah tertimbun tanah dan meninggalkannya. Bahkan bayi yang mereka tunggu-tunggu selama 2 tahun lamanya tidak bisa Danur rangkul kembali. Kau harus kembali dan mencari siapa mereka yang sudah menghancurkan kehidupan kalian. Kau harus menemukan mereka dan menghentikan perbuatannya. Jika tidak, akan banyak korban setiap 3 bulan di malam yang sama, tutur Neasi pada Danur. Namun Danur masih tidak ingin pergi. Ia masih ingin dekat bersama istrinya di sana. Neasi meninggalkan Danur dengan wajahnya yang datar. Kekecewaan menghimpit dadanya. Ia harus mengulang kembali memanggil arwah Arimbi dan harus membuatnya membalaskan dendamnya. Danur sedu-sedan dalam tangisnya. Ia merindukan Arimbi juga bayinya. Tadi malam adalah malam terakhir di mana dirinya dapat memeluk Arimbi. Bahkan ia tidak sempat memeluk sang bayi. Danur terbiasa saat malam tiba dan akan terlelap. Ia akan memeluk Arimbi dan calon bayinya. Namun malam ini Danur merasakan kegundahan dan kekosongan. Ada kemarahan di hatinya yang tiba-tiba datang, bahkan ia mengepalkan tangannya. Mas janji, setelah ini, Mas akan kembali ke rumah. Mas akan mencari tahu siapa mereka yang sudah menumbalkan putri kita sayang. Mas rindu, Mas sangat merindukan kamu. Mas mohon, temani Mas. Danur memeluk tanah yang ia bayangkan adalah Arimbi. Tanpa disadari ada sosok yang tengah memperhatikannya. Wajah pucat dan seduh itu menatap nanar manik Danur dari balik pohon. Ia menangis melihat Danur yang tergugu dalam tangisnya. Mas, Arimbi juga rindu. Di sini dingin Mas, lirih Arimbi dari balik pohon. Danur yang menangis pun tidak terasa merasakan kantuk yang sangat hebat. Ia seolah tidak menyadari jika dirinya terlelap di atas gundukan tanah. Angin berembus menerpa tubuh Danur yang memeluk gundukan tanah merah. Sosok wanita dengan pakaian lusuh dan basah serta wajahnya yang memucat menghampiri dan menatapnya. Aku kedinginan Mas, lirihnya. Ia duduk di samping Danur.
Danur merasakan gerakan di sampingnya sehingga matanya perlahan mengerjap. Ia menatap sosok wanita di hadapannya dan mengenali siapa yang bersender di tubuhnya. "Sayang," seru Danur menatap Arimbi yang memeluknya. Danur yang tidak sadar balas memeluk Arimbi. "Kamu kedinginan sayang, sini mas peluk ya," ujar Danur sambil mencium pucuk kepalanya. Namun Danur merasa aneh karena tubuh istrinya begitu dingin. Di dalam terang remang cahaya dapat Danur lihat jika wajahnya begitu pucat. "Sayang, kamu sakit? Kita masuk ya, kita tinggal bersama Nek Asi sekarang." Arimbi hanya diam tanpa ia mau berkata sepatah kata pun. Ia tidak melepas pandangan dari wajah Danur, suami yang selalu ia puja selama ini. Bagi Danur dan Arimbi, pasangan mereka adalah hal paling berharga, bahkan bisa menjadi nyawanya. Begitupun Wulan dan Damar, mereka adalah pasangan yang berbahagia selama hidupnya. Hanya saja seorang yang iri dan cemburu pada mereka akan kebahagiaan itu membuatnya buta, sehingga melakukan berbagai cara agar membuat hidupnya berubah. Danur bangkit dan memapa Arimbi. Baju basah dengan keadaannya yang sangat menyedihkan membuat hati Danur tercubit. Rasa sakit itu tidak bisa ia bohongi. Ia tidak bisa melihat Arimbi seperti ini. Nek Asi, Arimbi boleh tidur di sini," seru Danur dari luar. Suara langkah dari dalam sana terdengar karena memang rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Danur menatap pintu, menunggu si sang empunya keluar dan melihat Arimbi. Nek Asi menyembulkan kepala, ia menatap Danur dengan tatapan tajam. Wajahnya datar dengan bibirnya yang masih mengunyah sirih. "Ada apa teriak-teriak malam-malam begini?" Nek Asi terlihat kesal karena Danur selalu mengganggu ketenangannya. "Nek, ini..." Danur menghentikan ucapannya kalau ia hendak mengatakan jika Arimbi berada di sana dan akan menginap. Tiba-tiba dia menghilang dan tidak ada bersamanya. Danur celingukan pandangannya menyapu seluruh penjuru halaman dan balai lapuk yang baru saja ia duduki bersama Arimbi. "Ada apa?" "Nek, tadi ada Arimbi, Nek. Tadi istri saya ada di sini. Dia berdiri di sini, Nek," ujarnya dengan gugup dan bibirnya yang gemetar. "Di mana? Tidak ada siapa-siapa. Kau ngelindur. Ini sudah malam, harusnya istirahat." "Tapi Nek, tadi beneran dia ada di sini." "Sudahlah, saya mengantuk." Danur tidak menyauti. Ia hanya fokus mencari Arimbi. "Sayang, kamu di..." Danur kembali menggantung ucapannya kala sadar jika Arimbi telah tiada. Ia sangat merindukan Arimbi dan ingin memeluknya saat ini. Danur kembali menangis. Ia memukul tiang yang ada di hadapannya. "Kenapa? Kenapa semua terjadi pada kita, sayang?" Batin Danur berbicara. Ia sungguh kehilangan cintanya dan begitu pilu mengingat kesakitan yang diderita istrinya tadi malam. Danur kembali dihiasi bayang-bayang Arimbi tadi malam. Pekikan dan teriakan Arimbi juga raungannya terus berputar di kepalanya. Perlahan Danur bangkit. Ia menyeka air mata dengan kasar. Dia bertekad untuk mencari tahu siapa dalang dari hancur keluarganya. Pagi sudah menyapa, sinar mentari menyoroti wajah Danur yang tidur di balai lapuk. Nek Asi tidak mengganggunya dan bekerja seperti biasa membersihkan rumahnya. Srek, srek, srek. Suara sapu membuat indera pendengaran Danur terganggu sehingga ia mengerjap kala paparan sinar mentari menerpa wajahnya. Ia melihat Nek Asi tengah menyapu halaman kala membuka matanya. Perlahan ia bangkit dan mencuci muka di belakang rumah. Hatinya lagi merasa pilu kala melihat gundukan tanah, namun ia tidak bisa menangisinya terus-menerus. Danur kembali ke balai. Terlihat Nek Asi membawa nampan bersama kukusan ubi dan air minum. "Sarapan, Nak, tapi nenek hanya ada kukus ubi," ucap Nek Asi pada Danur sambil menawarinya. "Terima kasih banyak, Nek. Terima kasih sudah mau menampung saya." "Tidak perlu berterima kasih, saya hanya membawamu ke tempat seperti ini." "Nek," seru Danur ragu. "Ada apa?" Saya... "Pergilah, mereka menunggumu. Namun satu hal, jangan pernah memberitahu siapapun tentang saya." "Baik, Nek, saya pasti akan sering menengok sini." Nek Asi mengangguk. Danur akhirnya melahap rebusan ubi sebagai pengganjal perutnya. Meski kenyang, hanya sementara karena tidak diisi nasi. Setelah selesai mengisi perut, Danur bersiap untuk pergi. Nek Asi memberikan arahan agar jalan yang ia tempuh tidak nyasar. Nek Asi juga berpesan
Jika mendengar suara apapun jangan pernah menengoknya atau berbalik ke belakang. Nek, saya pamit. Hati-hati, jika ada apa-apa kabari saya. Danur mengangguk lalu melangkah pergi dan meninggalkan Nek Asi. Sebelum benar-benar pergi, Danur berbalik dan menatap tanah di samping rumah Nek Asi. Air matanya kembali luruh dan membasahi wajahnya. Danur pun mengusap kedua pipinya, namun saat akan pergi, sekilas ia melihat Arimbi, istriku. Namun saat ia hendak melangkah, sosok itu sudah tidak ada. Danur mengembuskan nafasnya dengan kasar, lagi-lagi bayangan Arimbi menghantuinya. Rasa tidak tega meninggalkannya bersama Nek Asi kian terasa. Namun jika Danur tidak kembali, ia tidak akan menemukan siapa pelaku di balik kematian istri dan anaknya, juga orang tuanya. Saya pamit, Nek. Nek Asi mengangguk. Danur melangkah pergi meninggalkan kediaman Nek Asi. Nek Asi menatap kepergiannya dengan harapan. Selepas kepergian Danur, Nek Asi kembali masuk ke dalam rumah kayu dengan kegelisahan dan serta kerisauan. Nek Asi menyiapkan sesuatu. Ia ingin menyelesaikan ritualnya. Ia ingin wanita yang dikubur di belakang rumahnya kembali dan membalaskan setiap perbuatannya para pelaku yang sudah menumbalkan anaknya. Nek Asi bisa merasakan kepilauan Arimbi karena kehilangan putrinya. Andai ia tahu jika putrinya menjadi korban tumbal keserakan seseorang, mungkin akan merasakan kepiluan yang amat sangat. Nek Asi mengatupkan kedua tangan, bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Asap dari kemenyan makin mengepul. Aroma bunga melati dan bau anyir mulai menyeruak. Datanglah, kemarilah nak. Angin berhembus di sekitaran ruang Nek Asi. Bau anyir dan bunga melati semakin pekat, pertanda jika sosok Arimbi mulai datang dan mendekati Asi. Nek Asi perlahan membuka matanya. Ia mengedarkan pandangan mencari sosok Arimbi. Bau anyir dan busuk membuat Nek Asi sedikit pengap, namun ia pun mengerti jika sosok Arimbi tidak akan menyakitinya. Arimbi, di mana kamu? Serunya memanggil Arimbi agar keluar dan menemuinya. Nek Asi terus menyapu ruangan hingga ia menatap pada sisi samping lemari kayu yang usang dan rapuh. Nek Asi menarik nafasnya lega. Arimbi berdiri di sana dengan wajah pucat dan memangku bayi di tangannya. Suara tangisan begitu pilu terdengar di telinga Nek Asi. Ia perlahan menghampiri dan menatap lekat bola matanya yang menghitam. Dia menyakiti putriku. Dia mengambil putriku. Dia... Pergilah. Saya sengaja memanggilmu agar kau bisa membuat pembalasan pada mereka. Carilah dan berikan mereka hukuman yang setimpal. Arimbi menatap Nek Asi dengan wajah sendunya. Perlahan Nek Asi merentangkan tangan. Bibirnya kembali membaca sesuatu dan ditiupkan pada Arimbi. Bayangan dan kepulan asap terlihat perlahan memasuki Arimbi. Perlahan terlihat seperti perubahan pada Arimbi. Ia tidak tersendu sebelumnya. Rupanya Nek Asi menyatukan roh lain pada Arimbi. Aku akan datang. Tidak akan aku lepaskan satu orang pun dari dendamku. Arimbi berseru dengan sorot mata tajam. Perlahan melayang pergi menjauh dari Nek Asi. Nek Asi tersenyum puas. Ia berhasil menyatukan sosok Kinasi dengan Arimbi. Kinasi adalah putrinya yang mati dengan nasib yang sama. Asi adalah korban yang selamat seperti Danur. Danur masih beruntung. Ia bisa menyelamatkan Arimbi dan menguburkannya dengan layak. Tapi tidak dengannya. Kinasi dengan bayinya berhasil mereka tumbalkan. Yang sampai saat ini belum ia ketahui adalah apakah yang menumbalkan Arimbi orang yang sama atau orang lain, sehingga Asi meminta Danur untuk kembali dan mencari tahu siapa yang menjadi pelakunya kali ini. Di desa Danur telah sampai, namun rumahnya sudah ditutup oleh penghalang jalur polisi. Desa dia memang tidak berada di pedalaman, hampir sudah menjadi setengah perkotaan. Namun masih banyak warga yang memang melakukan kegiatan dan perbuatan tercela dengan mereka bersekutu dengan jin dan sebagainya demi memenuhi keinginan mereka. Mereka tidak peduli jika korban itu mati atas tindakannya, yang mereka tahu hasil dari menumbalkan mereka adalah keutamaan. Danur, masih bisa kau nampakkan wajahmu di situ? Seru seorang ibu di samping rumahnya dengan wajah masam. Danur mengernyitkan dahi, tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh tetangganya. Iya ya. Sudah membunuh mertua, kau lari dan sekarang masih punya muka balik lagi. Danur membulatkan mata mendengar kata-kata yang diucapkan Bu Devi. Perlahan Danur mendekat dengan sorot mata tajam. Ia hendak bertanya pada ibu-ibu di hadapannya.
Apa maksud ibu bicara seperti itu? Tanya Danur. Heleh, jangan pura-pura kamu Danur. Mertua kau bunuh dengan sangat kejam, Mak Karsim kau bunuh juga. Lalu sekarang di mana Arimbi? Kau sengaja menyembunyikan Arimbi karena takut kan? Bu, saya... Oh, rupanya ada tamu di sini. Seorang pembunuh masih punya wajah menampakkan diri di desa ini. Mirna dan Rangga keluar dari rumah Danur. Wajah mereka samar dengan kata-kata ketus. Bi Mirna, apa maksud Bibi? Kamu gak usah sok lugu Danur. Kamu sudah membunuh kakak saya, Mas Damar, dan Mbak Wulan meninggal karena kamu kan? Apa? Ibu dan ayah meninggal? Danur terkejut mendengar kata-kata Mirna, adik dari Wulan. Ia mengingat kembali kata-kata Nek Asi. Jadi yang dikatakan Nek Asi adalah mertuanya, korban dari tumbal mereka. Danur tidak berpikir jika Wulan dan Damar meninggal. Ia pikir jika Wulan dan Damar hanya menjadi sarana penyekapan agar ia memberikan Arimbi pada mereka. Tubuh Danur seketika lunglai. Tungkainya terasa lemas. Ia mencoba berdiri dengan kaki yang begitu gontai. Tangannya berpegangan pada pagar rumah di sampingnya. Bi, saya tidak membunuh ibu dan ayah. Malam itu kami semua diserang beberapa pria. Bahkan mereka mengambil anakku, Bi. Lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar. Ia menjelaskan bagaimana kejadian malam di mana Arimbi akan segera melahirkan. Di malam itu hujan lebat dan guntur bersautan. Memang seolah-olah tengah dilanda duka dan kesedihan. Apa maksud kamu Danur? Arimbi melahirkan dan bayi kau? Iya Bi, bayi kami meninggal saat Arimbi melahirkannya. Bahkan... Kenapa? Danur ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Namun ia tidak ingin mereka semua menyalahkan dirinya atas kematian orang tua Arimbi. Kepala bayi kami putus saat Mak Karsim mencoba menariknya dan kepalanya tertinggal di dalam sehingga Arimbi pun ikut serta bersama anak kami. Karena pendarahan hebat, saya tidak tahu mengapa Arimbi bisa melahirkan seperti itu. Karena bidan hanya mengatakan Arimbi harus bersalin di kota karena pinggulnya yang kecil dan hanya ada sedikit kelainan dari bayi kami. Tapi malam itu, Danur menjeda kata-katanya. Ia tidak kuasa mengingat bagaimana kesakitan Arimbi saat itu. Tunggu, apa katamu Danur? Arimbi melahirkan dengan kepala bayinya yang putus? Danur mengangguk. Berarti nasib kalian sama dengan nasibnya si Ipa dari desa Duku. Dia juga meninggal setelah melahirkan bayi pertamanya. Dan 2 orang meninggal dengan sangat tragis. Danur kembali bangkit dan menatap Nanar Bu Devi. Maksud ibu, ada juga keluarga yang sama mengalami hal seperti saya? Bu Devi mengangguk. Mirna yang sempat marah pun mereda setelah tahu jika apa yang dialami ponakannya adalah sebuah tragedi. Mirna dan Rangga pun meredam emosi. Ia berusaha percaya melihat Danur yang memang sangat terluka dan terlihat pilu. Ya sudah Bu, biarkan dia masuk. Mungkin dia tahu di mana Mbak Wulan dan Mas Damar. Kita juga harus menyelidiki apakah dia jujur atau dia berdusta. Mirna mengangguk. Sepertinya apa kata Rangga ada benarnya. Danur, masuklah. Ini rumahmu. Tita Mirna dan Rangga pada Danur. Danur menatap keduanya, lalu memeluk Rangga dan menangis terseduh-seduh. Rangga bisa merasakan tubuh Danur yang benar-benar bergetar hebat. Sepertinya memang Danur bukan pelaku atas apa yang menimpa keluarganya. Bu, kami masuk dulu. Pamit Mirna pada ibu-ibu di hadapannya. Rangga membawa Danur masuk dan memintanya melihat keadaan rumahnya yang sudah berubah. Karena kejadian malam itu, Mirna meminta warga membenahi rumah Danur karena darah berceceran di lantai dan mengenang. Danur pun memasuki kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Bayangkan di mana ia memeluk Arimbi malam itu kembali melintas. Hatinya kembali berdesir, membuat air matanya kembali meleleh. Danur pun bangkit. Ia hendak mencari baju karena sejak 2 hari ia tidak salin. Ia pun mengambil pakaian dan menyimpan bajunya di atas kasur. Ia menyimpan baju kotor di keranjang. Tapi Danur melihat sesuatu di balik keranjang. Pakaian kotor. Ia mengambilnya dan ternyata Danur perlahan mengambil benda yang berkilau. Sebuah kotak kecil persegi berwarna hitam. Ia melihat benda itu dengan sangat detail. Lalu ia hendak membukanya. Danur terkesiap kala benda itu terbuka. Ada sebuah bungkusan putih di dalamnya. Ia perlahan duduk di sisi ranjang, lalu perlahan membuka kain putih itu. Tangannya begitu terasa lemas. Rasa takutnya kian membesar. Ia berpikiran hal lain kala ia melihat bungkusan yang berada di samping lemari. Apa ini semacam... Danur membulatkan matanya kala melihat sebuah gumpalan di dalam kain putih itu. Prak! Dia melemparkan benda itu hingga terjatuh ke lantai.
Danur tahu jika gumpalan itu seperti daging, ada darah juga seutas tali yang membuat daging berbentuk manusia itu terpisah dari lehernya. Danur mengingat kembali kematian putrinya. Jadi benar jika bayi dalam kandungan Arimbi sudah dari jauh-jauh hari diincar mereka. "Danur!" teriak Myrna dari luar memanggilnya, namun karena pintu tidak dikunci, Myrna masuk begitu saja dan melihat Danur yang dalam keadaan syok. Myrna menghampirinya, melihat sebuah benda berserakan di lantai. Ia terkejut melihat darah berceceran, juga ada daging berukuran ibu jari di sana. "Apa itu, Danur? Kenapa ada darah dan ini?" "Bi, sepertinya benar istriku dan bayiku sudah diincar dari jauh-jauh hari. Itu saya temukan di balik lemari saat akan menyimpan pakaian," ujarnya menjelaskan. Myrna membekap mulut tidak percaya ada orang sejahat dan sekejam itu dengan keluarganya. Tapi apa itu benar, Danur?" Danur mengangguk. "Lihatlah, ada sebuah daging yang mirip dengan bentuk seorang bayi, lalu ada tali yang memisah di antaranya. Saya yakin mereka yang melakukan ini dekat dengan kita, karena ia bisa menyimpan benda itu dalam rumah dengan begitu baiknya." "Kamu benar, Danur, tapi siapa?" Danur menggeleng. Ia masih belum bisa mendapatkan jawaban. Pikirannya masih mengambang dan masih berputar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.